Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi al-kiram. Hadrati sultanil awliya al-ghawsis samadani al-waliyil qutubir rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa la hadrati jami'i ulama inal kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang, usulihim wa furu'ahim wa ila arwahi wal hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhayat, Kiai Ilyas Ruhayat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhayat Cipasung, Hadrat Yumat Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten wa Abu Syair wa Merta wa Majahid Abdus Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bahjausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhusu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Facebook rahimakumullah, pagi ini di kampung saya turun hujan, rintik-rintik alias girimis. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bersama walaupun melalui udara, bisa menikmati secangkir kopi, ya, secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi jahe, ya, juga sebatang rokok, ya. Semangkok bubur, sepiring nasi uduk, bisa menikmati suara gemericiknya air hujan yang Allah turunkan dari langit. Ini adalah merupakan karunia yang tak terhingga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, di Bengle juga hujan rintik-rintik ya, KM Ustadz Farid. Aduh, udah sama hujan ya di sana juga. Alhamdulillah ada Ustadz Muhammad Abdullah Ade, Panglima FD Kerawang ini. Panglima FD Kerawang. Kemudian ada Napak Tiras Al-Fakir, ada Ibu Rina. Makasih Ibu Rina. Oh, absen 2 hari. Waduh. Mana Ibu Rina itu? Kemudian Mang Dindin. Samen Oze. Nah, alias Mang Dindin Parfum di Kota Bekasi. Terima kasih. Ada Ahmad Wijaya Pustakawan, Diden Kuswandi. Ada senior saya Ibu Hajjah Cucu Hamidah Abdul Hamid. Terima kasih Teh. Ada Ustadz Abidani, ya, Ustadz muda kita dari Panjalu Sukabumi. Ada Amrullah Hakim, ya, Amrullah Hakim. Terima kasih. Kemudian ada Ustadz Ahmad Musta'in, ya, juga sudah hadir nih, sudah ngopi ya semuanya. Ada Ibu Yulia Sukmianti, ya, ada siapa lagi? Miftah Aziz, ya, Gus Miftah KW ini juga ikut hadir.
Ada Aki Udin, masih ngajar mungkin ya, Aki Udin. Sahabat saya yang bagikan kepompong itu. Ada Mang Dindin Ibrahim, Din Mulyana, Sekjen MPPK Aceh Purwakarta, dari Purwakarta. Ada Haji Iskandar, haji paling mabrur di dunia dan akhirat bersama dua pengawalnya, Uceng dan Ucup. Selamat pagi semuanya. Ada Simut Sawah juga. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang birrul walidain. Wa Ahmad min turukin ahaduha hasanun. Diterima dari Imam Ahmad dari beberapa jalan. Salah satunya termasuk sanadnya hasan. Bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taqa raqabata muslimin fahiya bidauhu finnar." Barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, fahiya bidauhu minan nar, maka itulah balasannya, itulah tebusannya dari api neraka. Ketika seseorang membebaskan seorang budak yang muslim, menjadi seorang yang merdeka, maka tidak ada balasan yang lain kecuali dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dia terbebas dari api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka sedikit pun. Bagaimana zaman sekarang tidak ada perbudakan, tetapi perbudakan di zaman modern ini macam-macam bentuknya. Maka andai kata kita ingin mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang membebaskan seorang hamba sahaya muslim, maka kita juga sama, harus membebaskan pertama diri kita dari belenggu setan, belenggu iblis yang selama ini memperbudak kita. Kita harus membebaskan diri kita dari belenggu harta, belenggu duit, belenggu jabatan yang membuat kita tidak merdeka. Bebaskan diri kita supaya kita terbebas dari api neraka. Bebaskan saudara-saudara kita yang lain agar keluar dari kemiskinan, agar tidak lagi hidupnya terlunta-lunta. Bebaskan tuh anak-anak yatim agar mereka bisa sekolah, karena mereka adalah warga negara yang berhak juga mengikuti pendidikan. Nah, waman adroka ahada walidayhi tsumma lam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang masih menemukan salah satu dari kedua orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya yang sudah tua, kemudian orang tuanya itu lam yaghfir, tidak mengampuni lahu kepadanya, fa ab'adahu Allah, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita punya orang tua yang sudah renta, yang sudah jompo, bukan kita urus sendiri, bukan kita openin sendiri, malah dititipkan. Ini perbuatan jahiliyah modern ini. Malah dititipkan ke panti jompo. Ya Allah ya Rabb. Maka sering orang bilang, jika orang tua kaya, maka anak menjadi raja. Tapi jika anak yang kaya, orang tua hanya pembantu saja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Anda yang masih punya orang tua, baik bapak maupun ibu, syukur-syukur kalau lengkap dua-duanya. Jangan pernah coba-coba Anda titipkan mereka berdua di panti-panti jompo. Jangan pernah Anda coba-coba
Anda biarkan mereka terlunta-lunta di masa akhir hayatnya. Ketika air matanya menetes, maka itu adalah doa yang sangat tajam sampai hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang menghalangi. Doa seorang orang tua yang kecewa memiliki anaknya yang tidak mau ngurusin di masa tuanya. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Mr. Mickey Van Helen di Tasik ya. Hadir ya. Muhammad Akram Solihin, Sulaiman Zakaria 2. Pesonaku. Aduh, ini ada Kiai kita ini, Asbah Abi Akil, Kiai Isep Saiful Huda, Wakil Khatib Syuriah PCNU Kerawang. Ya, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Al Hasan di Dawan, Cikampek. Terima kasih, Wak Isep. Akiuddin alhamdulillah sudah hadir. Aduh, ada Gus Abdul Wahid Rusdi, guru kita dari Sohibus Saung Berkah ini. Ya, ada siapa? Maulana Gopur, si Opong, Haji Iskandar sudah nol. Ada Kurniawan Cecep, ya. Kang Mus, Jipidud Kang Mus, ngaji, ngopi, udud. Ya, mana ini Galih Ibnu Ramadan? Ini Miki Van Helen sudah hadir ini. Ada Ridwan Harapan Tani, hadir ya. Ridwan Harapan Tani, kalau Ustadz Farid harapan mertua. Ustadz Yusuf Bahtiar mana? Sudah ada? Insyaallah. Zada fi riwayatin, menambahkan Imam Ahmad dalam satu riwayat, wa ashaqahu, bukan wa ab'adahu, tapi ashaqahullah, semoga Allah menjauhkan dia, maksudnya dari rahmatnya. Wasyaikhan, riwayat ini populer, ini hadis sangat populer sekali, meriwayatkan dua orang syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Ada seseorang bertanya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku pergauli? Siapa orang yang paling berhak aku hormati? Siapa orang yang paling berhak di dunia ini? Siapa orang di dunia ini yang paling berhak aku ta'zimi, aku kasihi? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, bertanya lagi sahabat itu, summaman ya Rasul, setelah ibu siapa? Qala, ummuka, ibumu. Qala, bertanya lagi, summaman, siapa lagi ya Rasul? Qala, ummuka, ibu kamu. Qala, bertanya lagi, summaman, siapa lagi ya Rasul? Qala, abuka, baru bapak kamu. Ini yang saya kemarin cerita itu, ya. Kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling berhak untuk kita agungkan, untuk kita pergauli dengan baik, untuk kita berikan sesuatu yang menyenangkan, untuk kita senangkan hatinya, ternyata jawabannya bukan orang lain. Mohon maaf, ini bukan sahabat, bukan teman sejawat, bukan. Tapi ummuka, ibu kamu yang paling berhak itu, ya. Sampai 3 kali Nabi menyebutkan ummuka. Sementara abuka, bapaknya 1 kali. Karena memang seimbang
Artinya Kangjeng Nabi melihat kenyataan jasa seorang ibu jauh lebih besar dibanding jasa seorang ayah kepada anaknya. Kenapa demikian? Bagi Anda, bagi kita semua yang sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, tentu itu merasakan sekali. Aki Udin, saya yakin mengakui dalam hatinya bahwa Neng Lela Maulidah, istrinya yang sekarang ini, ya, mantan pacarnya Ki Udin yang sekarang jadi istrinya, jadi ibunya anak-anak Ki Udin, jauh lebih repot daripada Aki Udin ketika ngurus anak. Saya yakin semuanya. Ustadz Farid, ada siapa lagi tadi, Haji Iskandar, ya, Mang Dindin Parfum, semuanya dah. Pasti kita akui bahwa untuk ngurusin anak, istri kita jauh jasanya lebih besar daripada kita. Ya, tapi kan yang cari duit kita, suaminya, kita, bapaknya. Betul, betul. Yang cari duit kita, ya. Tapi mohon maaf, dalam urusan ngurus anak itu, urusan ngopenin anak, dari mulai memandikan, kemudian mohon maaf nyebokan, ya. Tahu nyebokan? Ya, nyebokan itu ya nyebok, cebok. Ya, membersihkan kotorannya, menyuapi makanannya. Kita jarang ada suami yang nyuapin anak tiap hari, nanti sore disuapin lagi, nanti malam dikasih susu, nggak ada. Malah justru bapaknya yang mengganggu anaknya. Malam nanti nyusu. Jadi wajar kalau Kangjeng Nabi menjawab bahwa ummuka 3 kali, sementara abuka 1 kali. Nah, ini menandakan berbahagialah bagi Ki Udin yang masih punya ibu, punya jimat. Rawat Ki Udin ya. Walaupun saya percaya Ki Udin pasti sudah lebih tahu daripada saya hanya ingin mengingatkan, ya, bahwa Aki Udin sekarang masih punya jimat. Terus juga saya ingatkan, karena ibunya Aki Udin masih ada, saya ingatkan juga Waisep, ya. Waisep itu masih punya Abah Dayat, Masya Allah, panjang umur beliau. Padahal itu satu umur, satu angkatan dengan almarhum Abah saya. Abah saya sudah 3 tahun yang lalu meninggal. Kemudian kemarin temennya yaitu Abah Adang Cipulus juga sama seangkatan dengan Abah Dayat. Katanya juga masih di bawah Abah Dayat, umurnya beda 1 atau 2 tahun. Tapi Abah Dayat alhamdulillah masih panjang umur. Ya, Waisep, rawat itu, jimat eta. Nah. Kemudian ada siapa lagi? Hardi Humaydi. Nah, ini Mang Din Mulyana baru kelihatan ini. Terima kasih Mang Din. Ya, Muhammad Jani Zatnika juga ikut hadir. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Wa syaikhan an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat qaddamtu alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah faqultu qaddamtu alayya ummi hiya raghibatun ay anil Islam ay fi ma indi apa asiru ummi qala na'am sili ummaki. Diterima dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Siti Asma ini kakak kandung dari Siti Aisyah. Ya. Sina Abu Bakar ini antara lain memiliki 2 orang putri dan beberapa orang putra, tapi yang terkenal hanya 1. Ya, Siti Asma ini orang yang menyiapkan perbekalan Kangjeng Nabi ketika akan hijrah bersama ayahandanya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Siti Asma juga.
meladeni ibuku, padahal beliau wahia musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Kangjeng Rasul, beliau masih seorang musyrikah, penyembah berhala. Kemudian aku minta fatwa, istafta yastafti istiftaan. Istafta itu minta fatwa. Wazan istaf'ala yastaf'il istif'alan bimana tolab. Aku minta fatwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini aku melayani, menghormati ibuku, padahal dia sangat benci terhadap Islam. Bahkan dia benci terhadap apa yang aku miliki, aku lakukan. Fima indi, segala sesuatu yang aku lakukan, yang aku miliki, beliau benci saya. Afasiru ummi, apakah aku masih tetap harus menjalin hubungan baik dengan ibuku walaupun beliau seorang musyrikah? Qala, menjawab Rasulullah SAW, "Na'am, tentu saja, siri ummaki." Hei Asma, jangan terhalang. Walaupun ibu kamu seorang musyrikah, seorang non-muslim, kamu tetap harus hormat, harus takzim kepada ibu kamu. Karena jasanya yang begitu besar kepada kamu. Ya, nah, begitu. Selanjutnya warawa ibnu Hibban, meriwayatkan lagi Ibnu Hibban fi ma'siyatil walid au qala walidain ma'siyatur rabb. Di dalam maksiat kepada kedua orang tua, ya, itu ada maksiat kepada Tuhan juga. Karena apa? Ridho Rabb min ridhol walid. Ridhonya Tuhan itu tergantung ridhonya orang tua. Atau dalam bahasa lain, redaksi yang lain, auqola al-walidain, yang sering kita dengarkan dari para ustadz, para kiai, para mubalig, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho kedua orang tua itu ridho Allah itu tergantung daripada ridho kedua orang tua kita. Dan murka Allah juga tergantung dari atau kepada murka kedua orang tua kita. Allah akan ridho jika kedua orang tua kita ridho. Allah akan murka jika kedua orang tua kita murka. Ya Allah, ya Rabb. Aduh. Ya, mudah-mudahan ya indung bapak orang ngaridoan. Makanya Aki Udin selalu nanya sama ibunya itu yang sudah sepuh ya, "Mak, sing ridho Kak Udin. Mak sing ridho, Udin jauh ti mak. Udin jarang ningali mak, jarang nguruskeun mak, sing ridho mak." Nah, gitu. Selalu minta ridhonya beliau, ya. Bila perlu cium kaki ibu kita, karena al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, itu tadi, Allah tidak akan ridho kepada seseorang yang tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya. Ta'atullah fi ta'atil walid. Ada riwayat Imam Tabrani dengan redaksi yang lain, taat kepada Allah sama saja berarti fi ta'atil walid itu terdapat pada taatnya ketaatan kepada orang tua atau walidain. Maksiatuhu fi maksiatil walid. Kalau kita mentaati orang tua berarti mentaati Allah. Kalau kita durhaka kepada orang tua berarti kita durhaka kepada Allah. Kenapa demikian? Karena yang Allah tuju, yang Allah harapkan dari kita adalah menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kang Uyan, aduh Gus awer.
Awer Gus Abdul Wahid Rusdi yang mau jadi pemangku hajat. Waduh. Nanti tanggal 17 Agustus mau menikahkan adik iparnya supaya mudah mengingat kapan nikahnya, 17 Agustus. Waduh. Beres ya, Gus Wahid sudah menjadi bapak hajat. Nah, nanti saudara-saudara jemaah Facebook rahimakumullah. Kalau kita mentaati kedua orang tua, itu berarti kita sedang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa demikian? Karena orang tua yang sangat berjasa dalam hidup kita. Jadi apapun kita sekarang, jadi pengusaha, pejabat, konglomerat, jadi seorang alim, seorang kiai, tidak mungkin ada kalau tidak ada bapak kita, tidak ada ibu kita. Karena mereka lah yang berjasa melahirkan kita, mengandung, melahirkan. Ibu, kau wanita mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Aduh, ya Allah, betapa besar jasa ibu kita. Baru begitu lahir, ya lain kos anak embe jadi mama. Anak embe, ya anak wedus itu begitu lahir langsung bisa lari. Lah anak orang, anak manusia nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma nangis doang. Capek melahirkan itu. Alhamdulillah saya punya anak 3, kebetulan laki-laki semua. Istri saya ketika melahirkan, saya ikut. Mantuan ngahejeun, ayo neng tarik nafas. Karena disuruh sama bidannya, katanya Pak Haji itu kasih semangat istrinya. Ayo neng. Lama-lama pret. Akhirnya saya malah disuruh keluar sama bidan ya, karena bebetennya ada bukurnya. Ya Allah. Tapi ketika anak lahir, penderitaan seorang ibu ketika mengandung 9 bulan melahirkan antara hidup dan mati sama sekali tidak dirasakan oleh sang ibu. Ibu meneteskan air mata bahagia dan merasa bangga bisa melahirkan seorang anak. Masya Allah, Masya Allah. Itulah ibu kita. Ya Allah, ya Rabb. Helmi Fuad Humaidi, ya Sunusukutu apa itu? Yayat Ruhiyat. Halus repehna. Aduh Aki Udin. Masya Allah. Ya Sunusukutu minal mutakalimi wasami'i alaiha. Ini luar biasa ini. Sindiran yang sangat amat halus dari Aki Udin, sahabat saya yang bagaikan kepompong. Itu artinya suara saya tidak ngenahen. Terima kasih Aki Udin ya. Aduh. Mantuan ngahejeun kalah bekok nu keluar. Ingat surga di bawah telapak kaki ibu. Betul, Gus. Surga di bawah telapak kaki ibu. Allahu Akbar. Ya termasuk mertua itu jasanya besar. Anda yang masih punya mertua, Aki Udin kan sabulahnya mitohana cuma emak Ibu Haji Imas doang, karena Pak Haji Harun sudah tidak ada. Ya awas jangan sampai mertua kita juga sakit hatinya oleh sikap dan perilaku kita. Ya jaga juga mertua kita itu. Selanjutnya sebetulnya beda redaksi saja. Kalau Imam Bazzar mengatakan ridho Rob, redaksinya begini, ridho Rob tabaraka ta'ala fi ridhol walidain
Wa sukhtur Rabb tabaraka wa ta'ala fi sukhtil walidain. Wa Tirmidzi wal lafdzu lahu Ibnu Hibban fi Sahih wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Nah, ini beda lagi nih. Riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu, orang tersebut bertanya, "Inni aznabtu dzanban 'aziman fahal li min taubah?" Sungguh aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertobat? Apakah Allah bisa mengampuni dosaku? Apakah ada kesempatan aku untuk bertaubat? Qala, Rasul malah bertanya lagi jawabannya, halaka min ummin? Masih punya ibu enggak? Qala, orang tersebut menjawab, lah saya enggak punya, sudah meninggal. Ibu saya, bapak saya sudah meninggal semua, ya Rasul. Rasul bertanya lagi, halaka min khalah? Masih punya bibi? Maksudnya saudara dari ibu, ya, baik kakaknya atau adiknya ibu. Qala na'am, saya masih punya. Ada kholah itu adik atau saudaranya ibu kita. Kalau ammah itu saudaranya bapak kita. Nah, masih punya bibi dari ibu. Oh, betul ada. Saya punya bibi, saya masih punya bibi, punya tante. Fabirroha atau fabirriha, sudah berbuat baiklah kepada dia. Ya. Kalau ibu kamu sudah tidak ada, masih ada bibi, silakan berbuat baik, senangkan hati bibi kamu dengan apa yang beliau sukai, beliau inginkan, ya. Kalau beliau sukanya martabak, kasih martabak. Beliau sukanya duit, ya kasih duit. Beliau sukanya emas, ya kasih emas. Pokoknya berbuat baik ya. Berbuat baiklah kamu kepada bibi kamu supaya hatinya senang sebagai pengganti ibu kamu. Maka dosa besar yang kamu lakukan Allah ampuni. Masya Allah. Ini birrul kholah, ya. Berbuat baik kepada bibi kita bisa mengampuni dosa besar. Apalagi kepada ibu kita sendiri, kepada bapak kita sendiri. Allah akan mengharamkan jasad kita untuk kena api nerakanya. Masya Allah, Masya Allah, ya. Ini jelas sekali ini birrul kholah, ya. Berbuat baik kepada saudaranya ibu kita. Kalau ibu kita sudah tidak ada tentunya, ya bukan berarti masih ayah kene aing teu kudu ka ibi, teu kudu ka mamang, bukan begitu. Kan ada silaturahmi yang kemarin sudah kita bahas, ya. Silaturahmi itu diantaranya adalah menyambungkan tali persaudaraan dengan saudara-saudara dari ibu dan bapak kita. Nah, jadi berbuat baik kepada ibu, kepada bibi, kepada tante, kepada om, ya, mamang, bibi urang, tak bisa ngarengitkeun dosa gede, menghilangkan dosa besar, apalagi kepada ibu kita sendiri. Nah, alhamdulillah sudah hampir 40 menit nih. Insya Allah kita ketemu besok di jam yang sama. Semoga sehat-sehat selalu, ya. Uceng, Ucup, masih punya ibu enggak, Uceng? Gali Ibnu Ramadan alias Uceng. Nah. Bapak Kamal. Poe ieu mah izin heula absen doang bade obo heula. Waduh, bade obo deui Bapak Kamal. Aduh. Apa itu? Gus awer-awer Sangkuriang Tandang Makalangan. Panjang padahal nama lengkapnya Ismet. Nah. Ya.
Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa al-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu matak nganyerikeun. Ku berkana Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Luar biasa, Islam sangat menghormati kaum perempuan. Terima kasih Ki Udin, sebuah kesimpulan yang patut kita acungkan jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.